Teman-teman, masih tentang Roy Suryo yang kini makin tegas dan jelas mengatakan bahwa Egy Sujana dan Damai Harilubis yang datang ke kediaman Pak Jokowi pada 8 Januari yang lalu, yang sudah berada di Malaysia, khususnya Bang Egy, dan kelihatan ia sempat termonitor sedang mengendarai sebuah kendaraan yang katanya kendaraan itu termasuk kendaraan mewah, dan ia terlihat mengendari sendirian. Dan ini kemudian menjadi polemik. Apakah benar Egy Sujana berobat atau jangan-jangan ia melarikan diri? Di mata seorang Roy Suryo, ia sempat katakan bahwa yang berkhianat adalah Egy Sujana yang kini berada di Malaysia, katanya berobat tetapi bisa mengendarai kendaraan sendiri. Inilah teman-teman yang kita ingin bincang bersama-sama tentang apa yang dikatakan oleh Roy Suryo, bahwa ia sekarang tidak lagi menutup-nutupi apa yang sebelumnya ia masih jaga omongan dan masih sepertinya menunjukkan sikap respek kepada seorang Egy Sujana. Bahkan ia sempat katakan bahwa ia dan Egy Sujana tetap ada dalam satu kapal perjuangan untuk melawan Pak Jokowi yang dianggap sebagai orang yang telah menggunakan ijazah palsu. Sekali lagi, dalam perspektif Roy Suryo, untuk beroleh keuntungan menjadi pejabat publik, baik dimulai dari wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, hingga di pentas nasional sebagai presiden 2 periode. Apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ini adalah perubahan yang sangat radikal untuk melihat Egy Sujana bukan lagi sebagai teman sekapal yang punya spirit perjuangan yang sama, tetapi di mata Roy Suryo, kini orang seperti Egy Sujana dan Damai Harilubis harus disebut sebagai para pengkhianat. Teman-teman, kita akan bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kita akan nonton potongan video pendek berikut ini, pernyataan Roy Suryo. Oke, jadi agenda hari ini ada beberapa. Jadi hari ini kita berada di Gedung Juang 45 atas inisiatif dari tim advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi dan aktivis atau TAKA, yang kemudian kita memberikan masukan ya, atau mendengarkan masukan tepatnya dari para ahli. Tadi kita dengar misalnya dari Prof. Mawaral, ya, itu mantan hakim, kemudian mantan MK. Kemudian yang kedua kita dengar dari Dr. Azmi, itu adalah pengamat hukum yang ahli hukum pidana. Kemudian kita juga mendengar tadi dari Pak Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Nah, dari tiga itu kita terus kemudian mendengarkan beberapa semangat dan janji dari para pejuang dan aktivis yang masih tersisa ya, termasuk Ibu Kurnia Triwirani, kemudian juga Pak Rizal Fadila, kemudian Pak Rustam, saya, dan juga dari dua orang yang sebenarnya ada, tetapi sekarang lagi juga acara, karena kita besok pagi itu akan ada pemeriksaan ahli. Ya teman-teman, kita terpotong sebentar oleh iklan, nanti kita akan balik kembali. Nah, kalau Anda dengar pernyataan Roy Suryo bahwa untuk menuju hari Kamis di mana akan ada pemeriksaan terhadap beberapa orang yang menjadi tersangka, itu berarti sisa 6 orang. Nah,
dipastikan mereka sedang ya mempersiapkan diri dan bahkan mendengar masukan dari banyak pihak, termasuk yang tadi disebut eksplisit sebagai para ahli, termasuk Prof. Marwarar, kemudian juga beberapa orang yang dianggap ahli dan kompeten dalam bidang hukum pidana. Nah, poin yang hendak disampaikan oleh Roy Suryo adalah bahwa mereka tetap ada dalam spirit yang sama, yaitu spirit untuk melawan, ya sekali lagi spirit untuk melawan apa yang mereka anggap itu sebagai diskriminasi, ya, dan pastinya mereka tetap pada komitmen bahwa ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo itu menurut Roy Suryo 99,9% adalah palsu. Nah, dalam konteks itu pertemuan untuk mempersiapkan diri jelang Kamis nanti itu adalah komitmen bersama mereka untuk memastikan bahwa persiapan yang mereka lakukan itu harapannya maksimal sehingga mereka dapat memanfaatkan forum untuk dimintai keterangan dengan sebaik-baiknya dan bisa menjawab dengan sebenar-benarnya. Nah, teman-teman, kita masih belum mendengar pernyataan Roy Suryo yang tegas katakan tersisa 6 orang, ya, dan ada 2 yang nanti sebentar kita akan nonton kembali, sangat eksplisit dan keras disampaikan oleh Roy Suryo bahwa 2 orang yang tidak lagi bersama mereka itu disebut sebagai pengkhianat. Dan Anda tahu siapa itu? Kita nonton lagi. Untuk pemeriksaan ahli itu, dan dihadiri juga oleh Bang Rismon, titip salam kepada semuanya, dan juga Mbak Dr. Tifa. Dan saya sendiri ada di sini. Jadi intinya kita tadi memberikan semangat untuk 3 sahabat kita yang besok Kamis akan menjalani pemeriksaan ya di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan yang pertama selaku TSK. Saya sudah mengalami bersama dengan Bang Rismon dan Dr. Tifa, dan kami sudah konon sudah dilimpahkan. Tapi intinya begini, kita ingin membuktikan kepada masyarakat, dan kita insya Allah ya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan masyarakat Indonesia, kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia yang dilakukan Kompeni itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gedung Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyadin bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh 2 orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap mendoakan semoga 2 orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat. Ya, karena bagaimanapun juga mereka-mereka lah yang juga ikut serta di dalam awal perjuangan kami. Tapi yang jelas kita tetap menegaskan bahwa kita membuktikan bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Joko Widodo itu adalah ijazah yang diragukan keasliannya. Saya mengatakan 99,9% palsu. Dan di tempat ini pula kami menyatakan terima kasih kepada para pejuang yang lain. Misalnya Dr. Bonatu Hasilalahi, teman-teman dari Bon Jovi yang juga ikut membongkar data-data sifatnya publik melalui KIP, Komisi Informasi Pusat. Dan kita juga berterima kasih kepada Dr. Taufik, kemudian juga teman-teman yang ada di Solo ya, yang sekarang lagi menggugat citizen lawsuit di Solo. Dan itu ada 2 hal kemarin menarik. Pernyataan dari Komjen Polisi Ugrosino yang mengatakan kalau foto di ijazah Jokowi itu tidak sama dengan Jokowi. Beliau kenal personal dengan Jokowi, jadi tidak mungkin fotonya seperti itu. Yang kedua dari pernyataan Pak Rujito. Pak Rujito adalah adik dari almarhum Pak Bambang, Insinyur Bambang. Pak Insinyur Bambang adalah mahasiswa kehutanan angkatan 79, kakak kelasnya Jokowi, tapi lahir wisudanya itu adalah sama dengan Jokowi pada tahun 1985. Ijazahnya ditunjukkan, boleh difoto, boleh dipegang oleh masyarakat, dan bahkan selain ada watermark, selain ada emboss, ada juga hologramnya. Jadi itulah ijazah asli. Dan pada saat itu kalau hakim mau jujur, kalau pengadilan bisa jujur, hakim sebenarnya sudah bisa tahu mana ijazahnya Jokowi. Tidak bisa dihadirkan ya oleh kuasa hukumnya Pak Supan atau siapa itu namanya ya.
Dan padahal ijazah asli pembandingnya ada. Jadi makanya kejujuran penting. Mana katanya Joko Widodo yang akan datang di sidang? Saya akan tunjukkan di pengadilan. Mana? Beberapa kali sidang citizen lawsuit nggak pernah datang. Dia hanya mengatakan saya akan. Perlulah. Ya, teman-teman, saya potong di situ ya. Kita lanjut diskusi kita di sesi diskusi yang kedua setelah kita nonton. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk kita cermati dari pernyataan Roy Suryo. Ya, yang pertama, ketika ia katakan ya bahwa ada 6 orang yang masih bertahan ya, dan itu berarti menunjuk pada Roy Suryo Respondantiva, dan kemudian di klaster pertama ada Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Nah, kemudian ketika beralih kepada 2 orang yang itu adalah Egy Sujana dan Damai Harilubis, ada contoh-contoh cerita ya bahwa dulu ya para pahlawan nasional itu mengalami persoalan-persoalan internal yang tidak mudah yang disebut oleh Roy Suryo itu sebagai pengkhianatan. Dan mulai ia sebut Pangeran Diponegoro, kemudian Cut Nyak-Din, Teku Umar, dan seterusnya. Itu deretan para pahlawan yang di dalam perjuangan mereka itu selalu ada konflik internal dan ada dugaan pengkhianatan yang membuat mereka akhirnya kalah. Tetapi belajar dari pengalaman itu, kata Roy Suryo, mereka yakin ya tetap solid sekalipun ditinggal oleh pengkhianat ya. Dalam hal ini tidak berani eksplisit disebutkan, tetapi Roy Suryo mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu tentu saja kita tahu itu adalah Egy Sujana dan Damai Harilubis. Nah, teman-teman, kembali ke catatan yang disampaikan oleh Roy Suryo ketika persiapan-persiapan yang mereka hendak lakukan menyongsong hari Kamis pemeriksaan 3 orang di klaster pertama. Ini tentu saja mereka sedang melakukan konsolidasi internal, dan konsolidasi ini ya seperti biasa kita selalu mendengar ya narasi-narasi yang antara lain ya narasi itu menyerang berulang-ulang Pak Jokowi yang dianggap ijazahnya palsu. Dan dalam konteks ini saya ingin katakan sekali lagi teman-teman bahwa orang-orang yang menjadi bagian dari kubu Roy Suryo seperti yang dikatakan tadi ya, ada perjuangan di Jakarta, Bonatua Silalahi, kemudian Muhammad Taufik di Solo, dan kemudian perjuangan-perjuangan yang terus digaungkan oleh masing-masing aktivis ya dalam peran mereka masing-masing. Semuanya itu mengerucut pada intinya adalah melawan ya Pak Jokowi yang dianggap sebagai aktor yang ijazahnya dipersoalkan ya, diragukan keasliannya, itu pertama. Lalu yang kedua, Roy Suryo juga eksplisit katakan, dan itu tidak berubah, bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah, inilah teman-teman yang saya ingin katakan sebagai masalah yang serius yang menurut saya harus kita dudukkan secara baik dan kita cermati dengan seksama, agar apa yang dibangun narasinya berulang-ulang dan itu saja oleh Roy Suryo ini membuat kita jadi paham bahwa sebetulnya mereka bukan sedang memamerkan kekuatan, soliditas atau konsolidasi internal yang ingin mempererat keenam orang itu untuk tetap berada dalam perjuangan yang sama, frekuensi perjuangan yang sama setelah 2 orang meninggalkan mereka, yaitu Egy Sujana dan Damai Harilubis. Nah, poinnya teman-teman, ketika kita mau menyebut apa yang mereka lakukan pada hari ini dan persiapan menuju hari Kamis untuk waktu pemeriksaan terhadap 3 orang di klaster pertama, ini sebetulnya mereka sedang menunjukkan bukan kekuatan atau kesiapsiapan mereka untuk menyongsong
pemeriksaan itu, tetapi justru mereka sebetulnya sedang galau, sedang tidak menerima fakta bahwa ada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang sudah meninggalkan mereka. Dan Anda tahu bahwa ada pernyataan apresiasi yang datang misalnya dari Novel Mukmin yang kita tahu adalah pentolan Front Pembela Islam dan juga menjadi koordinator dari Persaudaraan 212. Dan eksplisit dikatakan oleh Bang Novel bahwa ketimbang menyebut Egy Sujana dan Damai Harilubis itu sebagai pengkhianat, maka yang lebih cocok untuk dikategorikan sebagai pengkhianat itu adalah para pengurus TPUA yang telah dipecat oleh Bang Egy. Jadi Bang Novel ini sangat setuju dengan pemecatan itu karena Rizal Fadila, Azam Khan, Kurnia Triroyani, dan kemudian Rustam Effendi itu sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan ulama selain memperjuangkan kepentingan pribadi mereka. Dan itu dikatakan eksplisit karena mereka-mereka ini terlihat ya mendatangi partai PDIP yang dianggap PDIP itu memusuhi Pak Jokowi, dan karena memusuhi Pak Jokowi dan dalam konteks bahwa Pak Jokowi dan Bang Egy, Bang Damai sudah membangun silaturahmi, maka dianggap bahwa dengan merapat ke PDIP mereka harus disebut sebagai pengkhianat. Dalam hal ini Rizal, kemudian Kurnia, Azam, dan Rustam. Nah, kembali ke problem kita teman-teman, sehubungan dengan apa yang kita lihat ya, siapa sebetulnya yang berkhianat ya. Dukungan dari Novel Bak Mukmin ini menurut saya juga merupakan dukungan dari Habib dari Habib yang menjadi kok lupa saya namanya ya, yang menjadi ketua Front Pembela Islam, yang kita tahu juga sangat vokal ya dalam menyuarakan kritik-kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi dulu. Tetapi ketika Egy Sujana membangun relasi damai dengan Pak Jokowi, saya kok yakin bahwa Novel Bak Mukmin itu sebetulnya juga sedang menunjukkan ekspresi dari apa yang dikatakan atau yang menjadi sikap dari Ketua Front Pembela Islam ya. Kita lihat dulu siapa Ketua Front Pembela Islam. Ini dia teman-teman. Ketua dan pendiri Front Pembela Islam adalah Muhammad Rizik Syihab. Sorry, saya kok tiba-tiba blank ya. Muhammad Rizik Syihab. Dan saya yakin bahwa ketika Novel Bak Mukmin itu memberikan statement keras sebagai pengkhianat adalah Roy Suryo dan para pengurus TPUA yang dipecat Egy Sujana, maka perkataan Novel Bak Mukmin itu juga adalah cermin dari sikap yang disampaikan atau hendak dikatakan oleh Rizik Syihab. Jadi teman-teman, kita masih akan ikuti perkembangan dari bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap 3 orang di klaster pertama. Tetapi yang pasti proses penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh kepolisian ini sudah arahnya baik, karena pelimpahan berkas yang diprotes oleh kubu Roy Suryo ini harusnya tidak menghalangi untuk kepolisian yakin dengan apa yang mereka lakukan. Dan apa yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kita tunggu saja apakah langsung P21 atau masih P19 yang harus berarti disempurnakan atau diperbaiki di sana sini. Nah, saya ingin akhiri catatan ini dengan memberikan doa kepada Bang Egy agar di Malaysia benar-benar Bang Egy memanfaatkan waktu berobat dengan baik, jangan membuat gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan atau statement-statement yang justru itu kontraproduktif dari semangat restoratif justice dan juga SP3 yang sudah dikeluarkan kepada Bang Egy dan Bang Damai. Dan polemik di seputar Egy Sujana yang mengendarai mobil mewah berwarna merah itu menurut saya adalah bagian dari
narasi yang harus kita hati-hati lihat, apakah itu adalah bagian dari cara Bang Egy mengurangi stres atau tekanan psikologis menjelang pemeriksaan medis, ataukah memang itu bagian dari cara Bang Egy menunjukkan bahwa ia sebetulnya sedang melarikan diri. Tentu itu tidak menjadi harapan kita semuanya. Nah, kembali ke catatan di awal, seorang Roy Suryo menilai dan sangat berani, tajam mengkritik bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah pengkhianat. Tetapi saya ingin katakan yang berkhianat terhadap hati nurani itu adalah Roy Suryo dan mereka yang terus menyalakan politik dendam, fitnah, dan kebencian terhadap siapapun, termasuk terhadap Pak Jokowi, Presiden Indonesia yang ke-7. Salam waras, salam YouTuber NKRI.